La yukallifu. La yukallifu. Tidak akan membebani. Kallafa yukallifu taklifan, artinya beban. Itu makanya orang yang sudah punya kewajiban namanya mukallaf. Kalau perempuan mukallafah, kalau laki-laki mukallaf. Ya, anak kita kalau sudah balik, yang laki-laki sudah balik, namanya mukallaf. Tapi kalau anak kita perempuan sudah balik, namanya mukallafah. Di orang yang sudah dibebani kewajiban. La yukallifu, tidak akan membebani. Siapa yang tidak akan membebani? Fa'ilnya Allahu Allah. Jadi Allah tidak akan membebani atau memberikan beban nafsan seseorang. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang illa kecuali usaha sesuai kemampuannya. Jadi apa saja masalah Bapak Ibu di dunia kau nanti di Allah awak darimu. Maka awak harus menerimu sebab awak diyakini Allah ujian itu tanda awak mampu menyelesaikan ujian itu. Itu yang lagi awak ujian. Jangan ngopek awak hadapi dengan kesabaran. Dikasih kita jaya, kaya, alhamdulillah. Dikasih kita miskin, alhamdulillah. Ya. Karena begini Bapak Ibu, kadang Allah memberi kita miskin itu, menjadikan kita miskin itu, Allah menginginkan kita supaya lebih semangat bekerja. Tahu? Cuma kalau kayu saya, itu namanya itu nak mau kerja boleh tak? Ada kan? Tapi kalau awak kurang rasa kiawak misalnya, awak sederhana saja, kelas bawah, tu awak dituntut itu kerja lebih semangat. Itu satu. Yang kedua, apa poinnya ketika kita dikasih miskin oleh Allah? Mungkin Allah tahu Bapak Ibu, kalau awak kok kayo, mungkin banyak dosa awak duit. Bisa jadi atau menggunakan jadi miskin. Supaya apa? Supaya awak tidak banyak dosa dan semakin dekat kepada Allah. Jadi biasanya Bapak Ibu kurangan banyak lupa tu Bapak Ibu biasanya orang kaya. Ya tak? Dia sibuk dengan kekayaannya. Itu makanya dalam surat At-Takatsur Allah tegur kita Bapak Ibu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Takatsur. Mereka sibuk untuk memperbanyak kekayaannya masing-masing. Sibuk
untuk memuaskan nafsunya masing-masing. Hatta zurtumul maqabir, bahkan mereka sampai tak sadar sehingga sudah sampai di depan pintu kuburan. Ini banyak Bapak Ibu kurang lalai dehino banyak dunia nan berdapat. Anang bedo awak sudahlah miskin lalai pula. Kan rugi dua kali awak, dunia awak rugi, akhirat awak rugi. Kok bisa kan kalau bahasa awak sebagai orang yang awam, biarlah awak miskin di dunia ya, tapi di akhirat itu jadi orang kaya. Baik tu, ya bu, bu. Biarlah awak hendak bawa rancak biar, tapi besok di akhirat awak masuk surga. Kalau tak masuk surga, apa itu saja dan pada tak dia tiwak dia gini awak. Ya bu. Saja ibu minta awak ingin mutiara ya Allah, alun taujak di lisan awak di dalam hati saya pada tak baru lah dia ingin mutiara. Itu mana? Itu makanya di dunia itu Bapak Ibu secara tidak langsung kita sedang berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal supaya besok di akhirat Bapak Ibu kita mendapatkan hasil usaha kita ini. Tapi memang Bapak Ibu namanya usaha pasti tantangannya banyak. Lan malih lan tantangannya boleh hujan hari lapis itulah tantangan mana dia mak. Tapi Bapak Ibu dan masih kuat imannya, biarlah hujan lapis awak tampuh dulu. Biarlah badan sakit-sakit buya dan awak tetap pegang masa tantangan itu yang berat. Baik dan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia dan awak cari tadi Bapak Ibu semuanya akan sirna. Kok tiba dimakan lama itu sampai tenggorokan. Coba lah percaya itu. Jadi sampai tenggorokan satu. Kalau masalah makanan. Jadi hanya sekedar kepuasan nafsu saja. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, Bapak Ibu, ketika dia dapat harta, paling tidak hartanya menjadi amal ibadah. Indah mana Bapak Ibu kabar sedekah, kabar haji, bersedekah ke mushola misalnya. Tapi ketika Bapak Ibu menyuruh nasi, kemudian nasi itu masuk ke dalam perut kita, kemudian menjadi nutrisi kekuatan fisik kita, sehingga tak langkah kaki Bapak Ibu ke masjid, telah makan nasi tadi, maka itulah menjadi ibadah. Baik itu. Jadi makannya kita jadi ibadah. Minumnya kita juga jadi ibadah. Ini contoh. Contoh minum dan jadi ibadah. Bila awak minum jadi ibadah Bapak Ibu, ketika niatnya pertama memang untuk Allah. Nang kedua niatnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah. Jadi ibadah. Kalau api ibu satu aqua diawali dengan Bismillah, maka semuanya jadi ibadah. Itu makanya minum itu ada caranya, Bu. Makan ada caranya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini tidak menjadi ibadah. Ibu punya motor di rumah masing-masing, Amba yakin ketika Bapak Ibu naik motor itu Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap gas Honda itu
setiap titik minyaknya dipakai oleh Honda, maka semua jadi ibadah. Pak Ibu punya mobil, naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mengendarai mobil jadi ibadah. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mencari ibadah itu sebenarnya sangat mudah. Tapi semudah itu kita mencari ibadah, maka semudah itu pula kita mencari dosa. Ya, Bu. Semakin mudah cari ibadah, maka ada ruang semakin mudah cari dosa. Allah Karim. Oleh sebab itu Bapak Ibu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diberikan oleh Allah, ujian-ujian itu tidak lain semua karena Allah tahu kita mampu menyelesaikan ujian itu. Apalagi ujian kematian. Kalau kematian itu sebenarnya ujian yang pasti dan setiap orang akan mengalami. Itu kalau kematian. Puasa dulu kan diuji dengan kematian. Itu makanya kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Apa guna Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa orang yang lebih baik ibadahnya. Jadi ketika mencari tetangganya meninggal di sianu lah meninggal, ini meningkat dari ibadahnya. Begitu. Ini merubah diri untuk beribadah. Tapi kalau lah ibu tetangganya meninggal atau kawannya salettingan dinyo sekolah meninggal, amun juga merubah diri, berarti dia belum lulus dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Ini contoh nih. Ini Poyong pasti itu kawannya dulu sekolah. Itu Poyong tahu sianu meninggal. Kau kawan kamu mana dulu malam meninggal. Lalimu kawan ada kamu meninggal yang kecil Poyong. Tinggal Poyong sedang lagi. Dengan keadaan seperti itu Bapak Ibu, kawan awak lama meninggal sadonya, awak menikah dari ibadahnya, awak berubah dari ibadahnya. Kalau indah juga merubah ibadah awak, indah juga merubah diri awak, berarti kita bukan orang yang sukses menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Kita masih gagal. Iya, ya kan? Apalagi orang terdekat kita di suami yang mau meninggalnya. Nah, orang terdekat dong di bini yang mau meninggalnya. Nah, ini jadi pelajaran lagi. Mau tak meninggalkan ibadah? Itu ujian yang pasti itu, tidak boleh tidak. Siapapun akan mengalami. Termasuk diri yang pribadi akan mengalami kehilangan istri yang mau, kehilangan anak mau, punya cucu, kehilangan cucu ke orang lain, kehilangan orang lain, kalau ada dun sana, kehilangan dun sana. Itu pasti, tidak boleh tidak. Tapi waktunya yang belum tahu. Ya Bu, baik jalan-jalan ke Pulau Tikus. Pulau Tikus kiranya naik kapalnya karam. Baru orang meninggal, tiga balik uang. Nah tahunnya ke jalan-jalan libur petang. Kira tiba di tengah laut, angin kencang, rumah
gadang diantam di opak gadang tadi tak balik langkah pah meninggal tibu balik itu namanya ajar tu. Awak tak tahu anda di laut awak meninggal, anda di udara awak meninggal, anda di darat awak meninggal. Ayo, itu artinya menyadarkan diri awak. Baik yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. La ma kasabat, la baginya, bagi orang yang uji tadi, maka sabat apa saja yang dia perbuat atau dia usahakan dari kebaikan. Jadi kalau awak berbuat baik untuk awak sulam dan untuk orang lain. Tapi kalau awak berbuat jahat, wa alaiha maktasabat, kata Allah, dan atasnya juga maktasabat, apa saja yang diperbuat olehnya tapi yang tak elok. Kalau alaiha tak elok, kalau laha elok. Jadi nanawa duit di dunia kamu balik awak. Tak pernah kau orang membalik tu. Ya bu ya. Tu maknanya kalau kini awak disakiti oleh orang, coba manuan pernah tak awak menyakiti orang? Kalau kini awak difitnah oleh orang, coba manuan pernah tak awak memfitnah orang? Gitu. Jadi tak pernah salah alamat balasan yang pernah kita lakukan. Ya bu, leh. Indah pun orang yang membuat tadi membalik awak, mungkin orang lain akan membalik. Indah disiku dibalik awak, mungkin ketika awak dirantau dibalik awak. Jadi Allah tak maha membalik ampun dan maafkan. Jadi itu mengenai ketika kabar patuh anu kedini waktu iku menzolimi orang tak amat. Oh kalau Rasul menzolimi orang amat, awak kena zolimi pulau Rasul. Indah mana awak dan dizolimi anak awak. Indah sampai ke anak awak, cucu awak balik. Lina ibu cucu ibu dizolimi orang. Bu, ibu nak anak awak dizolimi orang. Ibu nak. Itu maknanya sebelum awak menzolimi orang, fikir dulu. Sebelum awak memfitnah orang, fikir dulu. Sebelum awak menyakiti orang, fikirlah dulu. Sebab semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baik, berikutnya Rabbana, wahai Rabb kami Allah, wahai Allah yang mendidik kami, wahai Allah yang memelihara kami. Gitu bahasanya. La tu'akhidna, la tu'akhidna, jangan engkau jadikan kepada kami. Akhadha ya'khudhu itu mengambil artinya secara bahasa tekstual. Tapi di sini lebih tepat menjadikan. Ya. Atau memberikan. Bisa juga. La tu'akhidna, jangan engkau jadikan kami. Apa yang menjadikan?
nasina aw akhtana. Jika kami lupa dan salah. Bisa juga berarti dibiarkan. Akhadha ya'khudhu, mengambil artinya. Secara tekstual bahasa, tapi banyak terjemahan nanti sesuaikan dengan kalimat setelahnya. Jangan engkau biarkan kami ketika kami lupa. Jangan engkau biarkan kami ketika kami salah. Artinya apa? Kita minta sama Allah supaya Allah peduli kepada kita. Ketika kita salah ditegur oleh Allah. Ya loh. Kadang kita ini buat salah santai aja. Belum ditegur. Ya kan? Tapi ada juga orang buat salah langsung ditegur. Baru membuat salah sedikit udah jatuh, gitu ya, dari kendaraan, teguran dari Allah. Tapi ada juga yang dibiarkan oleh Allah, itu namanya istidraj. Istidraj itu diulur, model main layangan, dipanjangan kali ini. Beko angin kacang putus. Itu namanya istidraj. Dikasih terus rezeki banyak, sukses kan? Buka usahanya lancar, hebat. Buka rumah makannya lancar, terus dikasih oleh Allah. Tapi dengan istidraj tadi, diberi terus rezeki tadi, dia mulai menyimpang, berbuat dosa, ya kan? Itu namanya istidraj. Suatu ketika nanti kalau istidraj itu sudah habis, sudah selesai, maupun nanti jadi ibarat padi yang ditanam, ketika sudah masak langsung digarap, langsung habis. Nah, itu perumpamaan. Apalagi ini pakai mesin apa padi. Oh, itu cepat sekali padi. Ya, cepat sekali. Baik, berikutnya. Ketika kita lupa diingatkan, ketika kita salah juga diingatkan. Sebab manusia tanpa lupa. Sampai kita sholat aja kadang lupa rakaatnya. Iya, sisa lupa ya. Lupa satu rakaat. Itu makanya di belakang imam, kalau bisa di belakang imam ini orang yang bisa jadi imam. Ya, apa gunanya? Nanti kalau imam lupa, paling tidak dia mengingatkan Subhanallah. Ikut imam lupa, makmum lupa dulu. Sampai ke belakang lupa. Habis itu selesai salat baru imam berdoa. Enggak itu dibaca oleh. Iya, ya kan? Jadi kalau lupa ingat. Itu makanya di belakang imam yang kira-kira bisa jadi imam. Paling tidak fokus untuk mengingatkan imam. Jadi imam itu ada kriterianya, Bapak. Kalau ada yang lebih baik, lebih dewasa, ada anak-anak disuruh jadi imam. Walaupun santiang. Kecuali nanti ada komunikasi antara senior orang kaya kita di situ. Oh, nak pahalnya jadi imam dan itu nak ada. Nak awak sudah semua buat kebijakan. Gua mentang-mentang terjual, mentang-mentang anak awak, baik sudah. Namun itu tidak benar itu. Walaupun dia banyak hafalan Al-Quran. Semua semuanya ada Oyo, ada Pak Haji, ada Ustaz Yunus, ada Ustaz Syekh, masih bisa.
senior yang ada. Nah, jangan yang anak-anak. Ohnya kan baraja ya. Kalau ingin baraja silakan, tapi dikomunikasikan dulu. Sepakat tak semuanya? Sepakat. Oke, silakan belajar ilmu. Gitu. Ya, kalau saya begitu. Kalau ada yang mau belajar, silakan, tidak apa-apa. Ya kan? Seperti cucunya Pak Haji dulu, Bu Haji Neni dulu kan pulang banyak hal. Saya amankan, saya persilakan dulu. Nah, kalau saya sudah mempersilakan baru boleh. Tapi kalau tidak dipersilakan, jangan maju sendiri. Kemudian imam itu apa ibu? Kalau orang tidak suka, tidak usah berjamaah. Jadi percuma, ibu nggak suka dengan saya, ibu jamaah juga, cuma aja. Jadi kalau ibu atau bapak Pak Haji mau tidak suka jamaah, tidak usah jamaah. Di rumah aja sholat. Nah, itu imam begitu. Sholatnya sudah mulai. Iya. Yuk, awak tak suka dia si imam kau. Awak benci dia imam kau. Awak dendam dia imam kau. Awak cemara dia imam. Itu namanya munafik. Jadi jadi manusia dalam sholat saja tidak boleh jadi munafik. Itu makanya Bapak Ibu kalau ingin berjamaah itu makanya hatinya harus lapang. Coba lihat. Wa anta aqrabu littaqwa. Kata Allah begitu. Dan hendaknya kamu menjadi orang yang pemaaf, karena orang menjadi pemaaf itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah pemaaf. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia zakat, sekalipun dia umrah, sekalipun dia haji, sekalipun dia baca Al-Quran, kalau masih pendendam, berarti dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang mengecil. Bu, ini jadi ini memaafkan bu. Kalau aku dah lapang, saya diam bu. Dia lapangan bola, diam bu. Kalau ibu kamu cari diam bu. Bukan di mana? Masya Allah. Jadi itu ya, kalau ibu ingin sholat berjamaah, jangan benci ke imam. Kalau benci ibu, ya sudah, tidak usah berjamaah, tidak usah berjamaah. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian saja karena waktu sudah habis. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara, dan kepada Allah kita mohon. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.